Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat ketemu kembali dengan keadaan yang sehat alfiat. Kemudian dari kegiatan dari Anda ternyata musimnya musim hujan, semoga tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Oke, akan mengawali dengan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk mengawali kegiatan hari ini, nanti saya harap ketua kelas untuk mempersiapkan doa dulu. Silakan Dava. Oke, terima kasih. Saya absensi dulu. Alfa Izati, oke. Akila, oke. Kemudian Ashraf. Kemudian lanjut. Jadi pada kesempatan ini hari ini Pak Aziz menekankan pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana yang kita perlu bangkitkan dari kegiatan pembelajaran ini adalah pertama adalah ada rasa toleransi, kemudian cinta damai, kemudian ada rasa kepedulian, kemudian yang terakhir adalah ada tanggung jawab. Setiap kita mau pembelajaran kita akan namanya yel-yel. Masih ingat? Yel-yel ya. Lupa? Coba semangat yang keras. Sosios, kawan, logos, sosiologos, ya pasti sosiologi. Tepuk tangan. Oke, jadi hari ini Pak Aziz ingin memberikan beberapa hal, diantaranya adalah mereview dari pembelajaran kemarin. Jadi ternyata dari beberapa hal atau beberapa yang pernah kemarin Pak Aziz sampaikan, jadi persepsi hari ini atau pertemuan pertama hari ini adalah bagaimana Anda itu berusaha untuk apa yang kamu pelajari tentang pelajaran konflik itu terus bagaimana di masyarakat itu ya. Jadi konflik itu kan mungkin ada konflik perasaan ya. Kalau Anda lihat di beberapa e-book yang pernah saya kirim, disebutkan oleh Robert MZ Lawang ya. Bahwasanya Robert MZ Lawang itu kalau tidak salah kemarin ditentukan 3 poin. Nilai, status, dan kekuasaan. Jadi orang kalau sudah ngerebut nilai, status, dan kekuasaan berarti ada konflik gitu ya. Jadi contohnya gini, kenapa ada orang yang memperebutkan tentang harus sekolah ke SMA 1 Karangan. Karena menurut dia nilai di SMA Karangan itu baik. Mungkin karena prestasinya atau apa gitu ya. Statusnya daripada sekolah yang lain, SMA Karangan adalah salah satu sekolah yang bergengsi. Oke. Makanya kalau dalam beberapa hal, ini adalah salah satu yang kita tekankan. Jadi Robert M. Lawang mengatakan 3 poin itu, kemudian bentuknya ada 4. Terus kemudian Pak Aziz juga berterima kasih untuk tempat duduknya. Anda sudah berkelompok, ini lebih mudah karena kita akan melakukan beberapa hal. Oke, selanjutnya akan beberapa tayangan video pembelajaran yang mana video ini nanti Anda bisa lihat. Polisi yang menjadi ini mengungkap bahwa salah satu anak korban diduga meracuni ketiganya. Konflik keluarga yang berjumlah bukanlah hal yang baru. Lalu apa yang membuat seseorang berbuat begitu nekat? Cukup itu dulu ya. Coba Anda analisa dari apa yang bisa kamu jelaskan tentang konflik keluarga, faktor apa saja yang membuat terjadi konflik keluarga, kemudian dampak apa yang terjadi ketika konflik keluarga terjadi. Oke, saya kasih kertas ini, kamu ditempelkan di tempatnya. Oke.
Silahkan untuk perwakilan yang sudah menulis, tempelkan di sini ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, ini game masa lalu ya. Pertama kalau yang ditanyakan adalah jadi saya akan membuat kesimpulan dari beberapa hal ini. Jadi ternyata oleh pertanyaan pertama, apa yang bisa kamu jelaskan tentang konflik keluarga? Ini dari Alfa, ini mengatakan pertentangan dari salah satu anggota keluarga yang ingin menyelesaikan masalah di dalam keluarga tersebut dan terkadang dalam hal yang kecil hingga pada kasus yang besar pada bentuk kriminalitas. Artinya ternyata dalam konflik itu ternyata di keluarga itu bisa positif bisa negatif. Kalau negatif larinya bisa kriminal, pembunuhan gitu ya. Jadi tapi kalau yang positif jadi lebih pada pendewasaan. Jadi akhirnya dapat terselesaikan semakin dewasa. Tapi kalau yang negatif kita punya banyak kasus ya, cerita di media itu. Jadi mulai ada pembunuhan, anaknya dibunuh semua, empat-empatnya. Ibunya juga dibunuh ya. Itu luar biasa itu. Jadi mengerikan. Saya ingin menggarisbawahi bahwasanya dalam sebuah konflik itu pasti terjadi namanya ada miss ya. Jadi kesimpulan pada kegiatannya adalah ada miss dan itu wajar. Jadi, tapi jangan sampai negatif itu berlarut-larut ya. Kalau berlarut-larut nanti endingnya menjadi kriminalitas seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah nanti untuk kelompok nanti ke depan ngambil urutan untuk presentasi. Ini acak itu ya. Nanti kan yang maju itu kan gantian nanti. Terus sama ngambil kertas ya, ngambil juga tugasnya ya. Tugasnya apa? Jadi tugasnya ini nanti saya akan memberikan buah barcode. Oke, nanti coba di barcode gini ya. Oke, perwakilan silahkan untuk ngambil nomor urutan. Jangan meninggalkan dulu, diperlihatkan di audien ya. Nomor urutan. Asraf. Oke. Ini sudah. Oke. Sudah menganalisa kelompok itu sekitar 10 menitan. Kemudian silakan kamu barcode. Ya, mau ditanyakan? Ya, Purworejo, Wadas. Kalau ini yang dipermasalahkan masalah apa ini kemarin tuh? Apa? Masalah lahan. Lahan? Iya. Dibuat bendungan. Oh, waduk. Oh, oke. Waduk. Jadi ya gitu. Terciduk belasan pelajar terdiri. Ini di daerah mana ini? Coba dilihat lagi. Daerah mana ini terjadi kemarin? Daerah Bekasi, Jawa. Wah, Bekasi. Ke sana itu kan entah itu terjadi banyak tawuran ya. Oke. Silahkan untuk ditempelkan di depan. Sampai sini. Sini. Coba saya inggirkan dulu ya.
Ya. Oke. Oke, siapa dulu? Nomor 1 yang mana? Siapa nomor 1? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alfa Izati Rangga. Saya Helen Civi Irvania. Pertanyaan 1. Dari pilihan tersebut, konflik apa yang kamu ambil untuk dianalisa? Jawabannya adalah ribuan polisi menggeruduk desa Wadas. Pertanyaan kedua, deskripsikan dari apa yang kamu analisa dari tema konflik sosial yang kamu pilih. Jawabannya, ribuan polisi mendatangi dan mengepung desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah untuk mengawal proses pengukuran lahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional. Untuk pertanyaan nomor 3, faktor apa yang mempengaruhi dari konflik sosial yang kamu pilih? Jelaskan. Faktor yang mempengaruhi adanya monopoli dalam pembangunan, di mana masyarakatnya menjadi kelompok yang tidak mendapatkan haknya dalam pengambilan keputusan, sedangkan negara menjadi kelompok superior yang selalu mendominasi hasil keputusan. Pertanyaan nomor 4, masuk dalam bentuk-bentuk konflik sosial apa dari judul yang kamu pilih? Jelaskan. Konflik ekonomi, desa Geruduk Wadas termasuk dalam konflik ekonomi, yang dimana konflik desa Wadas ini terjadi karena perebutan hak ekonomi seseorang atau kelompok, atau juga perebutan tentang wilayah yang dianggap punya nilai secara ekonomi bagus bagi seseorang atau kelompok. Pertanyaan nomor 5, apa yang menarik dari tema yang kamu pilih tersebut? Ceritakan. Yang menarik adalah bagian pihak berwenang yang menggeruduk desa Wadas yang seharusnya mengayomi masyarakat. Pertanyaan nomor 6, dari tema yang kami ambil, dampak apa yang bisa kamu jelaskan perihal keterkaitan dengan konflik sosial tersebut? Jawabannya, dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan ketegangan pada masyarakat desa Wadas, stres, kekhawatiran, gangguan aktivitas ekonomi, dan kerusakan hubungan dengan pihak berwenang. Kesimpulan, tidak semua polisi dipandang tinggi oleh masyarakat, apalagi jika ada kejadian seperti ini, pasti masyarakat berpikir polisi ini menyerang para warga, padahal jika dilihat polisi ini mengamankan warga. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya. Ya. Dari kelompok berapa, namanya siapa? Perkenalkan, saya Asraf Hasatirta Yuda dari kelompok 1. Izin bertanya. Apa penyebab terjadinya konflik di desa Wadas? Jadi, izin menjawab. Jadi penyebab dari konflik desa Wadas itu karena adanya monopoli dalam pembangunan, yang dimana masyarakatnya menjadi kelompok yang tidak mendapatkan haknya dalam pengambilan keputusan. Oke, sebelum ditutup, coba saya pengen geser dulu ke sana. Nah, oke, jangan duduk dulu. Jadi kesimpulannya ini ya, saya tekankan, tidak semua polisi dipandang masyarakat, apalagi jika ada kejadian seperti ini, pasti masyarakat berpikir polisi ini menyerang para warga, padahal jika dilihat polisi ingin mengamankan warga. Artinya kemarin berarti konflik yang terjadi di sana itu bisa positif, bisa negatif. Jadi cara pandang masyarakat bisa negatif, padahal apa yang dilakukan oleh polisi, dia atau lembaga tersebut hanya mengamankan tugasnya. Jadi mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang dinilai oleh masyarakat negatif, tapi yang kena dampak adalah lembaga kepolisian karena bertugas hanya mengamankan. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi konflik di masyarakat ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, sudah, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Nindya. Nama saya Selvi Putri Ningtyas. Pertanyaan pertama, dari pilihan tersebut konflik apa yang kamu ambil untuk dianalisa? Belasan pelajar diduga terlibat tawuran diciduk polisi. Kedua, deskripsikan dari apa yang kamu analisa dari tema konflik sosial yang kamu pilih. 17 pelajar diamankan polisi karena tawuran menggunakan senjata tajam. Pertanyaan ketiga, faktor apa yang mempengaruhi dari konflik sosial yang kamu pilih? Jelaskan. Faktor yang mempengaruhi dari konflik tawuran pelajar yaitu lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan pengawasan orang tua, tekanan pendidikan atau stres, karakteristik individu seperti tingkat emosi dan keterampilan sosial, dan juga pengaruh media. Nomor 4, masuk dalam bentuk-bentuk konflik sosial apa dari judul yang kamu pilih? Jelaskan. Bentuk konflik sosial dari judul yang dipilih termasuk dalam konflik kelompok. Alasannya karena telah terjadi tawuran para pelajar yang dilakukan di tempat umum yang berujung ditangkap oleh pihak di tempat umum, kepolisian, dan menelan korban. Hal itu disebabkan karena para pelajar yang menjadi pelaku tawuran bawa senjata tajam. Nomor 5, apa yang menarik dari tema yang kamu pilih tersebut? Ceritakan. Ada dua opsi, ada yang menarik dan ada yang tidak menarik. Yang tidak menarik dari tawuran pelajar karena tawuran mengakibatkan kerugian yang besar baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang menarik, dinamika kelompok. Tawuran seringkali melibatkan interaksi kompleks antara individu dalam kelompok. Studi tentang dinamika kelompok dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika sosial berkembang dalam konteks konflik. Pertanyaan nomor 6. Dari tema yang kamu ambil, dampak apa yang bisa kamu jelaskan perihal keterkaitan dengan konflik sosial tersebut? Tawuran pelajar dapat berdampak serius, termasuk cedera fisik, gangguan lingkungan sekolah yang dapat mengganggu fokus belajar, dampak psikologis seperti stres, kecemasan atau trauma, gangguan sosial, kerusakan properti, dan dampak jangka panjang seperti catatan pelanggaran dan penurunan prestasi akademis. Nomor 7, buatlah kesimpulan dari konflik sosial yang kamu pilih tersebut. Jadi tawuran sama sekali bukan perbuatan positif, merugikan dan bisa mengarah pada tindakan pembunuhan. Penyelesaian tawuran dimulai dengan musyawarah, namun pada akhirnya melibatkan pihak berkewajiban agar memberikan efek jera yang lebih besar. Kami mempersilakan sesi tanya jawab untuk satu orang. Oke, perkenalkan saya Aulia Rofi Ardiansyah. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mencegah konflik tersebut agar tidak terjadi secara terus-menerus? Terima kasih. Jadi cara mencegah konflik itu dengan tidak perlu ada peributan seperti bertengkar atau emosi. Biasanya konflik itu kan terjadi, tapi bagaimana kita mengatasi dengan yang positif. Nah, mungkin ada Musyawarah. tambahan dari teman yang lain? Ya apa ini? Ya, coba ini. Mungkin cara meredakan konflik dengan cara bicarakan baik-baik antar yang mempunyai masalah tersebut. Ya. Dengan musyawarah atau bicara baik-baik. Oke. Secara kekeluargaan. Terima kasih masukannya. Jadi bisa masukan, oke, bagus ini. Bagaimana dengan jawabannya? Jadi kalau di konflik itu kan banyak hal, apalagi di tawuran ya. Coba saya simpulkan dulu ya. Jadi dari yang di kelompok 1 ini ternyata judulnya belasan pelajar terlibat tawuran
diciduk polisi. Jadi headline-nya adalah tawuran. Jadi tawuran sama sekali bukan perbuatan positif. Jadi nomor 7 kesimpulan ya, merugikan dan bisa mengarah pada tindakan pembunuhan. Penyelesaian tawuran dimulai dengan musyawarah, namun pada akhirnya melibatkan pihak berkewajiban agar memberikan efek jerah yang lebih besar. Jadi dipelajari itu saat ini tawuran itu hal yang lumrah. Tapi bagaimana tawuran itu dapat dihindari, dan bukan hanya tawuran, tapi konflik yang negatif itu jangan sampai berlarut-larut sehingga terjadi tawuran. Makanya mitigasi atau solusinya adalah biasanya dari kepolisian itu selalu mengadakan sosialisasi, baik dari ibu guru, lembaga pendidikan atau sekolah, bahwasanya tawuran adalah hal yang negatif dengan sanksi yang banyak, mulai dari bisa dipidanakan ataupun mungkin dengan efek dari masyarakat sendiri. Oke, gitu kesimpulannya dari kelompok 1. Terima kasih, boleh ditutup, silakan. Baiklah, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Aulia Rofi Ardianzah. Saya Fitria Kuswari. Baik, yang pertama, dari pilihan tersebut, konflik apa yang kamu ambil untuk dianalisa? Konflik yang kita ambil untuk dianalisa yaitu sering cekcok akses rumah warga di Bulukumba di tembok. Deskripsikan dari apa yang kamu analisa. Dari apa yang kami analisa, berita tersebut berisi tentang penutupan akses rumah warga, yaitu rumah Yusuf di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aksi penutupan tembok tersebut dilakukan oleh Dharma, yang merupakan tetangga sekaligus ketua RW. Dharma kesal lantaran Yusuf kerap mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga. Yusuf mengaku kerap terlibat cekcok dengan tetangga yang berujung pengancaman penutupan akses jalan. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi dari konflik sosial yang kamu pilih? Faktor dari konflik tersebut yaitu perbedaan antara individu. Setiap individu unik memiliki perbedaan dalam pendirian dan perasaan terhadap hal-hal di sekitarnya. Ketika berinteraksi dalam masyarakat, seseorang tidak selalu berpendapat atau sejalan. Perbedaan ini dapat memicu konflik dalam masyarakat karena tidak semua orang memiliki pandangan atau perasaan yang sama. Pertanyaan nomor 4. Masuk dalam bentuk-bentuk konflik sosial apa dari judul yang kamu pilih? Jelaskan. Berdasarkan sifatnya, berita tersebut termasuk ke dalam konflik sosial destruktif karena dipicu oleh perasaan yang tidak terima. Berdasarkan posisi individu, cekcok dalam berita tersebut merupakan konflik sosial vertikal karena terjadi secara hierarki antara ketua RW dan warga. Berdasarkan sifat pelakunya, konflik tersebut berjenis konflik terbuka karena sudah diketahui oleh khalayak ramai. Berdasarkan konsentrasi yang terjadi dalam masyarakat, konflik tersebut termasuk ke dalam jenis konflik sosial karena terjadi pada keseharian yang ada di masyarakat. Sedangkan, berdasarkan tingkat yang terjadi, cekcok tersebut berjenis konflik pribadi karena terjadi hanya antara 2 orang tetangga. Pertanyaan nomor 5. Apa yang menarik dari tema yang kamu pilih tersebut? Ceritakan. Yang menarik dari tema tersebut adalah dari hal yang dibahas, awal masalah sepele bisa menjadi perselisihan dalam kehidupan sosial dan bisa berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 6. Dari tema yang kamu ambil, dampak apa yang bisa kamu jelaskan perihal keterkaitan dengan konflik sosial tersebut? Dampak dari konflik sosial tersebut adalah banyak warga yang merasa dirugikan karena dipercekcokan antar tetangga itu. Merenggangnya tali silaturahmi antar tetangga, lingkungan sekitar menjadi terganggu, dan nama baik di desa pun menjadi jelek di mata masyarakat lain. Pertanyaan nomor 7. Buat kesimpulan dari konflik sosial yang kamu pilih tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya gangguan lingkungan konflik
muncul karena warga tersebut dianggap mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga sekitar. Tembok tersebut mengganggu kesulitan komunikasi atau mencapai kesepakatan antara pemilik rumah dan warga sekitar. Kesulitan komunikasi ini dapat menyebabkan konflik dan sulitnya mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi dari materi yang sudah kami jelaskan ini, saya memberi kesempatan kepada satu orang untuk bertanya. Ya, silakan. Nama, coba ini berdiri. Perkenalkan, nama saya Dwi Cantika Rahma Alia Putri. Saya ingin bertanyakan tentang bagaimana dampak cekcok akses ini terhadap kehidupan sehari-hari warga di Bulukumba itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena penutupan akses ini hanya dilakukan oleh satu rumah warga, yaitu Yusuf, maka yang merasakan dampaknya yaitu hanya keluarga Yusuf, yaitu pada anaknya misalnya tidak bisa pergi ke sekolah selama 2 minggu. Selain itu mungkin untuk dampak untuk masyarakat sekitar yaitu merenggangnya tali silaturahmi. Bagaimana? Oke, sudah cukup. Terima kasih Cantika. Oke, jadi coba saya simpulkan langsung ya. Jadi saya coba baca dulu dari kesimpulan di kelompok ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya gangguan lingkungan konflik muncul karena warga tersebut dianggap mengganggu kenyamanan, ketenangan warga sekitar. Tembok tersebut mengganggu kesulitan komunikasi atau mencapai kesepakatan antara pemilik rumah dan warga sekitar. Kesulitan komunikasi ini dapat menyebabkan konflik dan sulitnya mencari solusi memuaskan dari semua pihak. Jadi kalau kita garis bawahi dari apa yang kita pahami dan pelajari, jadi konflik itu ternyata ada juga dengan cara menembok ya. Mungkin kalau di Jawa itu ada yang lebih berbahaya itu sampai ada yang santet gitu ya. Itu ini kan masih fisik, artinya orang masih bisa dirembuk nih, kemudian bisa dimusyawarahkan dengan baik. Dan konflik ini biasanya di masyarakat sering terjadi. Salah satu yang mampu memediasi itu adalah biasanya perangkat desa dan tokoh-tokoh desa. Jadi seperti Mbah Yai atau Ustadz di situ, atau mungkin adalah dari Pak Lurah itu ya. Ini hal-hal ini sering terjadi. Semoga yang jelas bisa menyebabkan kalau dibiarkan ya menjadi kriminalitas. Oke. Terima kasih. Boleh ditutup di kelompok ini. Sekian paparan materi dari kelompok kami dan terima kasih untuk audiens. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusti Ayu Dewi Sekarmanis. Saya Rista Dwi Ramadhani. Pertanyaan nomor 1, dari pilihan tersebut, konflik apa yang kamu ambil untuk dianalisa? Kami mengambil perundungan antar siswa terjadi di Cilacap. Nomor 2, deskripsikan dari apa yang kamu analisa dari tema konflik sosial yang kamu pilih. Seorang siswa SMP di Cilacap dianiaya oleh temannya hingga terluka. Pertanyaan nomor 3, faktor apa yang mempengaruhi dari konflik sosial yang kamu pilih? Jelaskan. Pelaku bullying memiliki masalah pada regulasi emosi mereka. Mereka tidak bisa mengelola konflik dengan baik, jadi keluarnya dalam bentuk menyakiti atau perilaku agresif terhadap anak lain. Pertanyaan nomor 4, masuk dalam bentuk-bentuk konflik sosial apa dari judul yang kamu pilih? Jelaskan. Termasuk konflik pribadi, konflik yang terjadi antara dua orang atau perorangan, misalnya konflik antara ayah dan anak, antara teman satu dengan lainnya. Nomor 5, apa yang menarik dari tema yang kamu pilih tersebut? Ceritakan. Yang menarik adalah kita bisa belajar dari perundungan dan kita bisa mengetahui faktor sekaligus dampak dari perundungan. Nomor 5, nomor 6, dari tema yang kamu ambil, dampak apa yang bisa kamu jelaskan perihal terkait dengan konflik sosial tersebut?
Dampak yang ditimbulkan yaitu bisa menyebabkan korban mengalami gangguan mental, fisik, psikis, penurunan prestasi, gangguan tidur, dan lain-lain. Nomor 7, buat kesimpulan dari konflik sosial yang kamu pilih tersebut. Kesimpulannya adalah perilaku perundungan itu sangat tidak baik dan dapat membuat korban selain mengalami luka fisik, namun juga gangguan mental. Silakan jika ada yang mau bertanya, satu orang. Perkenalkan, nama saya Alfa Izadilangga, izin bertanya, bagaimana pihak sekolah menangani insiden perundungan tersebut? Bisa dengan cara memanggil anaknya, terus dibicarakan baik-baik, terus ditanyakan kenapa alasannya dia melakukan perundungan tersebut. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Pak Ajis akan mengambil kesimpulan dari kesimpulan sini. Jadi kalau kesimpulan dari kelompok ini adalah perilaku perundungan itu sangat tidak baik, atau perbuatan perundungan itu sebenarnya tidak baik dan dapat membuat korban selain mengalami luka fisik namun juga gangguan mental. Jadi secara psikologis terkadang orang itu atau orang yang dibully itu terkadang bisa mencapai tingkatan bunuh diri. Ya. Atau mungkin dia trauma. Jadi setiap lihat ada temannya gigit jari itu langsung teriak itu ya. Atau mungkin melihat temannya yang rambutnya gundul langsung teriak gitu ya. Itu kan trauma itu aneh-aneh itu ya. Jadi penjabarannya kan itu adalah psikologi. Oke. Jadi intinya adalah di perundungan adalah salah satu konflik, di salah satunya adalah yang paling banyak di sekolah atau di remaja, yang mana ternyata ini rata-rata perilakunya menuju pada kriminalitas. Makanya di sekolah semuanya mengatakan dilarang untuk melakukan perundungan. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk studying close up untuk ditutup dari kelompok ini, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya kan? Dan jadi kita akan mengambil kesimpulan. Jadi mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Pak Aziz memberikan apresiasi. Tepuk tangan dulu. Oke. Di sini saya berusaha untuk kesimpulan ya. Jadi semuanya kalau kita belajar kemarin seperti yang sudah saya review dari persepsi tadi di awal. Jadi menurut MZ Lawang itu sekali lagi ada status, nilai, dan kekuasaan. Jadi yang dipahami contohnya ini ya di kepolisian. Ini kategorinya adalah kekuasaan, bisa karena punya jabatan itu ya. Karena alurnya kan dari pemerintah itu ya, kepolisian melakukan. Kemudian ada yang paling unik itu di mana tadi, yang di tembok tadi. Ini ya, mana? Ini ya, oke. Jadi ternyata yang paling sering terjadi di masyarakat itu, di dalam masyarakat ya, kalau pelajar itu bullying, itu ternyata ini ya. Itu kenapa ternyata faktor kemarin dia mengadakan atau terjadinya konflik sosial itu kan selain pribadi, itu ada kepentingan, kemudian ada budaya, kemudian ada perubahan sosial. Kalau ini bisa juga ada perubahan yang mana biasanya itu ada tetangga yang biasanya sering beli ya, sering menghambur-hamburkan uang gitu. Sampai dikatakan punya tuyul. Ini terjadi awal-awal konflik ini ya. Lambat laun terjadi konflik yang tidak enak, akhirnya apa? Penutupan tembok. Kalau Anda pernah lihat di TV itu kan ada yang suka itu loh, karena rumahnya dibeli, kemudian akhirnya dilempari kotoran terus itu. Itu namanya marsiah atau siapa itu?
Marsinah apa itu ya, kan ya kan ibu-ibu ya itu mak-mak ya. Itu dilempar itu kan kalau dinalar kan ya tidak bisa, tapi itu adalah salah satu contoh konflik yang ada di masyarakat. Oke, jadi faktor seperti itu. Kalau dampaknya, sekali lagi dampaknya itu ada yang positif, ada yang negatif. Tanpa ada konflik kita tidak jadi orang dewasa. Kemudian bagaimana kita menjadi orang dewasa, yaitu bagaimana kita harus mencari solusi, bukan berarti langsung ya wes sampean pengen pegel aku ya iso pegel itu. Jadi kriminal itu ya. Bisa juga lari ke sini, perundungan ya. Kayak cucu karo kayak lo anu rambutnya anu kuncret gitu ya. Ini adalah perundungan ini ya. Ya. Oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Bebas. Ayo. Mungkin perundungan. Mila mungkin. Perundungan itu kalau menurut kamu yang selain dijabarkan ini, perundungan yang lain itu apa contohnya yang kamu pernah temui? Oh iya. Iya, itu juga termasuk ya perilaku kalau dibiarkan menjadi kriminalitas. Oke. Kalau sini tadi apa ini tadi? Tawuran ya. Ada yang pernah mendengar tawuran yang ada di Kabupaten Trenggalek barusan? Coba berdiri. Coba. Ada tawuran di Trenggalek. Ya. Coba Helen, coba berdiri. Tidak apa-apa Helen, kamu ceritakan. Ayo ceritakan. Iya, loh, enggak, ceritakan sekali saja. Intinya karena apa gitu. Tidak usah detail. Gitu. Terus ada yang gak terima, terus tawuran, katanya apa? Anak batu. Oh, dilempar-lempar batu. Oke. Berarti oke, terima kasih Helen. Jadi yang dijelaskan Helen tadi kan faktornya karena ada kepentingan ya. Karena tidak pro dengan A dan B. Itu adalah terima kasih itu termasuk dari Mila dan Helen, terima kasih. Termasuk dari contoh dari adanya konflik sosial. Oke. Selanjutnya kita sudah melakukan kesimpulan untuk kuisnya, ini nanti menyusul saya kirim ke rumah ya. Jadi Anda boleh mengerjakan di rumah atau bertemu berikutnya karena memang teknis seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk mengakhiri pada kegiatan hari ini. Saya berusaha untuk mengingatkan lagi tentang yel-yel. Sekali lagi, yel-yel. Sosios, logos, sosios logos. Oke, dari Pak Aziz terima kasih. Semoga yang dilakukan hari ini bermanfaat dan sekiranya ada salah dari Pak Aziz, semoga menjadikan pembelajaran pagi hari ini. Oke. Selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.